Baik, cek dulu suara saya sudah terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya, tapi suara kalian yang enggak. Mbak Siska, bicara lagi. Iya, Pak. Saya. Suara saya terdengar jelas tidak? Waduh, ini Jelas, Pak. jelas. Iya, Pak, jelas. Suara kalian yang nggak terdengar ini. Hadir, Pak. Suara saya jelas tidak? Siska, Jelas, terdengar Pak. tidak suara saya? Terdengar kok, Pak. Kenapa ya? Jaringannya kurang bagus. Siska atau Farida? Suara Iya, saya jelas Pak. tidak? Jelas kok, Pak. Leoni? Leoni, suara saya terdengar tidak? Dengeran, Pak. Halo? Jelas, Pak. Jelas kok, Pak. Handsetnya kali, Pak. Ini kamu pakai apa tadi? Suaranya nggak jelas tadi ini. Hmm? Coba, halo? Teman-teman suaranya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Pak. Dengar, tapi kalau pakai apa? Ini kok jadi nggak bisa ya sekarang? Coba, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Kedengeran kok, Pak. Oh, ini yang berarti bermasalah. Kamu punya ini nggak, ya? Bentar, teman-teman, nggak jelas ini. Ini langsung ke sini. Iya, dia ini nggak salah.
Tes. Halo. Halo. Halo, Nah, Pak. Kedengeran, Pak? kedengaran suara Siska sekarang. Merdu ya. Suara saya cempreng. Suara saya cempreng, suara Siska merdu. Kontras ya. Baik teman-teman. Sudah cukup banyak orang ini. Dan kita sudah direkam ya. Baik teman-teman, malam ini sesi 6 akuntansi perpajakan tentang sewa guna usaha. Beberapa hal yang harus kita ketahui tentang istilah-istilah ya teman-teman. Yang berkaitan dengan sewa guna usaha. Di dalam istilah sehari-hari, sewa guna usaha itu jarang disebut sewa guna usaha ya. Istilahnya adalah leasing ya. Kalau untuk kendaraan ya fidusia ya perjanjiannya. Dalam istilah sehari-hari disebutnya leasing. Tetapi kalau di dalam teori disebutnya sewa guna usaha dengan hak opsi ya. Jadi leasing. Jika objek yang menjadi objek sewa menyewanya adalah tanah dan atau bangunan, maka istilahnya disebutnya KPR ya. Kredit pemilikan rumah. Tapi di dalam akuntansi, di dalam perpajakan disebutnya adalah sewa guna usaha, ya. Jadi sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, ya. Saya beri tanda merah barang modal. Kenapa? Karena kalau bukan barang modal atau barang konsumsi itu percuma dileasingkan ya. Bayangkan kalau beli beras pakai leasing kan nggak lucu ya. Makanya hanya barang modal saja yang bisa dijadikan objek pembiayaan. Ya. Jadi leasing itu bisa secara sewa guna usaha dengan hak opsi, sering disebut dengan istilah finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Ya, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kita sudah mulai tahu lessee ya. Lessee itu adalah pihak penyewa. Sementara yang menyewakan disebutnya lessor ya. Lessor dan lessee. Kalau lessee itu penyewa, lessor adalah yang menyewakan. Ya. Kenapa harus barang modal ya? Karena barang modal itu umurnya lebih dari 1 tahun. Bayangkan kalau leasing untuk barang konsumsi kan, di samping akan kadaluarsa, sering kadaluarsa, juga kan nggak lucu. Sudah dimakan tapi belum lunas. Ya. Sehingga objek pembiayaan atau objek sewa guna usaha biasanya barang modal ya. Barang modal adalah aktiva tetap berwujud, ya, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan atau plan. Ya. Dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang jasa oleh lessee. Jadi ini manfaatnya dari segi lessee ya. Bisa digunakan untuk menghasilkan produk, untuk meningkatkan atau memperlancar produksi, serta memperlancar distribusi barang atau jasa. Sehingga lessee akan memperoleh manfaat yang optimal dari apa yang dilakukan dengan lessor. Ya. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Jadi kita mulai tahu lessor adalah pihak yang menyewakan, sementara lessee adalah bisa perorangan, bisa badan ya. Jadi bisa perorangan, bisa badan. Ya. Berikutnya, hal-hal yang terkait dengan akuntansi sewa guna usaha. Saya harap kalian sudah pernah mendapat materi tentang sewa guna usaha ya.
terutama di akuntansi keuangan menengah. Sudah pernah dapat di akuntansi keuangan menengah tentang serbaguna usaha? Pernah, Pak. Pernah di mata kuliah apa? Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ya, oke ya. Mudah-mudahan kalian lebih meresapi di akuntansi pajak ini ya. Jadi perusahaan sewa guna usaha atau leasing company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Ya, jadi berkala, bisa bulanan, bisa tahunan, atau bisa mungkin jangka panjang ya. Kalau sewa tanah dan rumah biasanya bisa 5 tahun ya teman-teman. Ya, baik itu finance lease maupun operating lease. Ya, sehingga pada dasarnya ada dua macam kegiatan sewa guna usaha, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi, ya sering disebut dengan financial lease, dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ya. Sebutnya operating lease atau sewa menyewa lah di dalam istilah umum, ya. Yang ketiga adalah lessor. Lessor adalah pihak yang bertindak sebagai pemilik barang modal. Ya, berarti kalau kita sebagai nasabah leasing sampai angsuran terakhir dibayar, maka barang tersebut masih milik lessor. Ya. Karena pemilik ya adalah lessor. Sementara lessee hanya penyewa selama masa angsuran. Tapi kalau sudah angsuran terakhir dibayar, maka sewa guna usaha dengan hak opsi akan terjadi transfer kepemilikan ya pada saat sudah selesai dibayar total angsurannya. Ya. Lalu yang keempat, lessee. Lessee adalah pihak yang bertindak sebagai penyewa barang modal. Teman-teman waktunya tinggal 10 menit, biasa nanti kita rejoin ya. Kita teruskan. Yang pertama, ini yang sekarang sudah marak ya. Sudah banyak sekali perusahaan yang melakukan transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi ini ya. Sewa guna usaha dengan hak opsi ya adalah sering disebut dengan capital lease. Capital lease atau financial lease ya. Nah, ini bedanya saya beri tanda merah, bedanya dengan yang tanpa hak opsi ya. Kalau yang dengan hak opsi akan ada transfer kepemilikan. Ya. Ada transfer kepemilikan di sini. Ya. Jadi sewa guna usaha dengan hak opsi ada transfer kepemilikan. Kapan? Kalau seluruh angsuran sudah dibayar ya sampai dengan akhir masa sewa. Ya. Jadi hak opsi diperoleh saat berakhirnya masa sewa. Kalau masa sewanya sudah berakhir tapi belum dibayar seluruhnya angsurannya, ya hak opsi ini belum bisa beralih. Ya. Bisa beralih itu kalau sudah selesai masa sewanya, tapi angsurannya juga sudah lunas. Ya. Jadi terjadi transfer kepemilikan. Lalu jumlah seluruh angsuran dapat menutupi harga aktiva. Jadi jumlah maaf teman-teman, jumlah seluruh angsuran dapat menutupi harga aktiva, bahkan mungkin menutupi harga aktiva plus keuntungan lessor. Ya, harus ada keuntungan lessor. Kalau lessornya tidak untung ya ngapain ya? Jadi pasti lessor harus untung. Ya. Untungnya itu bisa karena ada selisih lebih antara
harga tunai dengan harga kredit, bisa juga karena ada pendapatan bunga ya teman-teman. Ya, karena di dalam transaksi konvensional maka setiap pembiayaan akan ada beban bunga bagi penyewa. Ya. Makanya akan ada keuntungan dari bunga atau pendapatan bunga bagi yang menyewakan atau lessor. Sementara sewa guna usaha tanpa hak opsi sering disebut operating lease. Ya. Di dalam kegiatan sehari-hari ya sewa menyewa begitu saja. Ya. Jadi umum menyebutnya sewa menyewa, dan hal yang membedakan dengan ya, sewa guna usaha dengan hak opsi, tidak ada transfer kepemilikan. Ini kalau operating lease itu tidak ada transfer kepemilikan. Jadi barang modal akan dibalikan kepada lessor pada saat masa sewa sudah berakhir ya. Jadi barang modal akan dikembalikan kepada lessor pada saat masa sewa berakhir ya. Lalu besarnya sewa berdasarkan kesepakatan. Ya. Selama terjadi kesepakatan, maka transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi berjalan sebagaimana kesepakatan masing-masing pihak. Ya. Tetapi kalau sewa guna usaha dengan hak opsi, biasanya angsuran sudah dibuat sedemikian rupa menutupi harga aktiva dan keuntungan. Teman-teman ada yang ngecek? Oke. Saya jawab dulu ya. Oke. Teman-teman ada yang bertanya silakan. Atau memberikan pendapat atau punya pengalaman. Maksudnya hak opsi itu gimana sih Pak? Maksudnya ada pilihan hak apa gimana? Ada gimana sih Pak? Hak opsi itu berarti ada opsi pilihan ya. Pilihan berpindah hak dari lessor kepada lessee pada saat akhir masa sewa. Jadi kalau kita kredit motor ya 36 bulan dan kita mencicil dari bulan pertama sampai bulan ke-36. Apabila kita sudah selesai sampai dengan bulan 36 dan kita sudah membayar seluruh angsuran, maka hak atas motor itu beralih kepada nasabah atau lessee. Ya, itu yang disebut hak opsi. Ya. Kalau dengan hak opsi akan ada transfer kepemilikan. Tapi kalau tanpa hak opsi, ya kalau sudah selesai sewa menyewa, barang modal dikembalikan kepada pemilik yaitu lessor. Ya. Itu yang disebut hak opsi. Opsi itu pilihan ya atau ya pilihan ya. Jadi haknya itu beralih ya. Jadi haknya beralih dari lessor kepada lessee. Hak apa? Hak atas kepemilikan. Kepemilikan barang modal itu. Kalau motor ya pada akhir masa angsuran akan beralih dari lessor kepada lessee. Ya. Kalau rumah juga begitu. Cuma rumah biasanya jangkanya lebih panjang ya, bisa 10 tahun atau 15 tahun. Ya. Sehingga ya pada tahun ke-15 ya otomatis akan beralih ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita yang pernah belajar tentang leasing ya. Jadi, tadi saya sebutkan bahwa selama angsuran belum selesai dibayar, maka hak atas barang modal tersebut masih ada di lessor. Memang sekarang ini kan banyak terjadi. Kemarin ada mata elang ya. Tahu mata elang? Mata elang itu yang suka apa ya? Suka nyegat motor leasing di tengah jalan ya. Itu mata elang itu. Mata elang itu fungsinya itu ya, debt collector yang mengambil motor di jalan. Nah, secara paksa. Kadang-kadang tidak manusiawi ya, teman-teman, sehingga banyak keributan ya. Memang sebetulnya dari segi undang-undang dan hak ya,
terutama KUHD, hak atas barang modal masih pada lessor ya, sebelum angsurannya dibayar lunas. Jadi memang tidak salah kalau mereka ya karena nggak bayar ya. Jadi kalau nasabah nggak bayar atau lessee nggak bayar ya mereka punya hak untuk mengambil. Cuma kadang-kadang cara ngambilnya kan dengan paksa dan tidak manusiawi ya. Sehingga kalau menurut saya ya tidak akan tidak terhindarkan adanya kontra ya, adanya keributan kalau motor orang diambil paksa di tengah jalan. Ya, harusnya ya baik-baik datang ke rumah. Tapi memang ada alasan juga didatangi ke rumah juga nggak ada motornya gitu kan, atau mobilnya sedang keluar ya. Nah, ini saya kira yang terjadi ya di kita. Kenapa? Karena kita itu punya perasaan, jadi self of belongingnya tinggi ya kita itu. Belum lunas sudah ngaku ini motor saya. Atau belum lunas kita sudah ngaku ini rumah saya. Ya padahal selama ya angsuran belum lunas, masa sewa belum berakhir, maka rumah itu masih menjadi milik lessor. Ya. Rumah yang ditempati sudah 10 tahun, kalau kreditnya 15 tahun ya masih 5 tahun lagi. Dan itu belum ada perpindahan kepemilikan dari lessor kepada lessee. Ya itu ya teman-teman. Makanya sering kita ribut ya. Kenapa? Karena merasa kalau beli motor kredit itu ya beli motor gitu. Bukan sewa motor. Nah harus ditanamkan kalau kita membeli secara kredit, ngitungnya itu sewa. Ya, jadi kalau tidak dibayar ya resiko kalau diambil di tengah jalan. Demikian ya teman-teman. Waktu kurang dari 1 menit. Kalau nanti silakan rejoin dengan cepat ya supaya waktunya tidak berkurang. Kita ada beberapa latihan nanti di bawah. Ya. Ada lagi yang berkomentar teman-teman? Contoh sewa guna usaha tanpa hak opsi apa Pak? Kalau hak opsi kan tadi leasing.